Carlen berkata, dia adalah salah satu dari 3 murid sejati Mario. Tama Renza mengerutkan kening. Mario? Siapa orang ini? Carlen menjelaskan, sekitar 40 tahun yang lalu, ada seorang ahli metafisika Feng Shui yang terkenal bernama Mario di Hong Kong. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, hanya mengetahui bahwa begitu dia melakukan debut, dengan bakatnya, dia mendapatkan pijakan yang kokoh di bidang ini. Setelah itu, dia mulai mendirikan sekolah dan mengumpulkan murid. Untuk sementara, dia menjadi pusat perhatian. Banyak saudara kaya dan dunia bawah Hong Kong menjadi muridnya. Aku telah bertemu orang ini beberapa kali, dan aku telah minum anggur dan berbicara dengannya tentang zaman kuno dan modern, jadi aku mengenalnya lebih baik. Orang ini sangat baik. Dia tidak hanya pandai ventilasi dan misteri air, tetapi dia juga mahir dalam mistisisme teknik guom, dan dia sangat mampu dapatkan semua kelebihan dan kekurangannya. Ini tidak seperti Master Feng Shui kita, yang hanya mengetahui teknik misteri Feng Shui dan meramal, tapi tidak mahir dalam teknik guom dan metode pembunuhan seperti menundukkan kepala. Carlen mengatakan ini, dan melanjutkan dengan berkata, Kerry ini pergi ke Mario sekitar 30 tahun yang lalu. Aku bertemu dengannya ketika aku mengunjungi Mario pada waktu itu di kota. Oh, Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Mario ini terkenal, bagaimana Kerry sebagai muridnya bisa begitu terkenal? Carlen menjelaskan, bakat Mario tidak tertandingi di dunia pada saat itu. Aku telah mempelajari misteri ramalan dan Feng Shui sepanjang hidupku, dan aku hanya dapat mencapai tingkat pengetahuan yang sama dengannya di bidang ini. Selain ilmu hitam dan misteri Feng Shui, dia juga ahli dalam banyak misteri metafisik. Ada yang baik dan yang jahat, dan pencapaiannya secara keseluruhan jauh lebih tinggi dariku. Oleh karena itu, jika itu bukan bakat yang luar biasa, mustahil bagi siapapun untuk mempelajari semua keterampilan Mario. Karena itu, ketiga murid sejatinya pada saat itu semuanya memiliki prioritas masing-masing. Beberapa orang fokus pada misteri Feng Shui, beberapa orang fokus pada aksioma esoterik, dan Kerry fokus pada mengangkat dan menundukkan kepalanya. Di bidang metafisika, itu disebut sihir, yaitu jalan yang jahat. Di antara mereka, ilmu ini adalah yang paling ganas. Ketika Mario masih hidup, Kerry mampu menekan pikiran jahat di dalam hatinya dan mencegah dirinya dari melakukan kejahatan, tapi setelah Mario meninggal, orang ini benar-benar membebaskan dirinya. Menjadi kaki tangan orang kaya, dan membunuh banyak musuh dan pesaing untuk kaya. Jadi dia sudah lama terkenal. Tama Renza mengerutkan kening, menamparkan bibirnya, dan bertanya, Mr. Carlen, apa hubungan antara orang ini dan sekolah Mario dan 2 murid sejati Mario? Aku ingin tahu apakah aku akan membunuhnya saat itu, dan aku menusuk sarang Hornet, memprovokasi sekelompok orang yang mengganggu. Carlen berkata dengan jujur, meskipun Mario adalah bakat yang luar biasa, dia tidak memiliki perkembangan masa depan dalam hidupnya. Setelah dia tidak mengajukan pertanyaan di tahun-tahun terakhirnya, sekolah tersebut telah kehilangan tulang punggungnya dan lambat laun runtuh. Jika tidak, Kerry tidak akan meninggalkan Hong Kong dan pergi ke Inggris. Jadi tidak perlu khawatir tentang pengikut atau teman-temannya. Dia berkata, mengenai hubungan antara 2 murid sejatinya dan Kerry, sejujurnya, aku tidak terlalu tahu. Pada periode selanjutnya, ahli Feng Shui Hong Kong digunakan oleh negara-negara besar untuk menjadi harimau, jadi karakter dan reputasi mereka umumnya tidak terlalu bagus. Jadi tuan, kamu harus lebih berhati-hati. Segera setelah itu, Carlen melanjutkan, aku ingat 2 murid sejatinya yang lain. Yang satu bernama Marcel dan yang lainnya bernama Jonathan. Jonathan, murid Tama Renza tiba-tiba menyusut, dan dia berpikir sendiri. Tanpa diduga, Master Metafisika Hong Kong Jonathan yang pernah disambar petir sampai mati oleh dirinya sendiri ternyata adalah kakak laki-laki Kerry.
Benar-benar sesuatu, Carlen, yang berada di seberang lautan, tidak mengetahui perubahan ekspresi Tamarenza kali ini. Dia berkata di telepon, "Tuan muda, kamu harus berhati-hati tentang Carrie itu, dan pada saat yang sama, perhatikan sisi kamu untuk melihat apakah ada orang bernama Marcel dan Jinghai di sekitar." Mario memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, tetapi ketiga murid sejati telah benar-benar mempelajari beberapa kemampuan, tetapi yang lainnya tidak cukup. Tamarenza dengan cepat berterima kasih padanya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Carlen, aku akan lebih berhati-hati." Carlen berkata lagi, "Dan Carrie memiliki kepribadian yang sangat aneh dan dia adalah orang yang sangat berbahaya." Guom yang dibesarkan dikatakan telah dibesarkan selama 20 tahun. Kecuali tahun pertama, makhluk itu tumbuh dengan meminum darahnya. Setiap hari berikutnya itu akan tergantung pada makan otak orang yang hidup. Ini sangat berbahaya. Tuan muda harus ekstra hati-hati. Ketika Tamarenza mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Guom yang dibesarkan oleh pria ini, Carrie benar-benar menelan otak manusia untuk mendapatkan makanan yang sangat merusak. Jadi dia berkata, "Tuan Carlen, jangan khawatir. Hari di mana Carrie bertemu denganku adalah hari di mana kejahatan berakhir. Aku pasti tidak akan membiarkan dia dan cacingnya bebas di Jakarta kali ini." Pada saat yang sama, Baim Mai dan Mike sedang duduk dengan cemas di kamar Shangri-La Hotel. Mike belum pulih dari pengalaman yang mengejutkan tadi, dan kondisi mentalnya sangat buruk. Baim Mai juga tetap diam, memegang beberapa koin tembaga di tangannya, dan melemparkannya ke atas meja. Heksagram yang diwakili oleh koin tembaga tidak lagi dapat dia pahami, yang membuatnya sedikit bingung. Peluang di heksagram selalu ada, tetapi bahayanya tidak pernah hilang, bahkan rasa kabut yang tidak diketahui bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa disadari, mentalitas bapak tua itu mulai berangsur-angsur berubah. Awalnya, dia merasa telah meminjam undangan Chen Sucipto untuk datang ke Indonesia untuk mencari peluang dan menghasilkan uang di sepanjang jalan. Tidak masalah jika kesempatan dan uang tidak ditemukan, seperti perjalanan kembali ke tanah air. Sekalipun berbahaya, itu mungkin karena dia lebih tua dan tubuhnya mungkin tak tertahankan. Pada saat yang sama, juga mudah memicu beberapa penyakit tersembunyi yang umum terjadi pada lansia. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa acara ini akan berkembang ke level baru, dengan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuknya dan cucunya. Carrie, pria ini terlalu berbahaya. Pembunuh seperti ini sangat menakutkan di matanya. Bahkan baginya, membunuh sudah lama menjadi hal yang biasa. Dia tiba-tiba terlibat dalam masalah ini, dan itu benar-benar membuatnya merasakan krisis yang kuat, sehingga dia mulai menilai kembali di dalam hatinya, untuk menilai apakah masalah ini layak untuk terus diinvestasikan atau tidak. Dia hidup sampai usia tua, dan dia tidak peduli dengan uang Chen Sucipto, tetapi dia ingin memiliki kesempatan Carlen menjadi 20 tahun lebih muda secara tiba-tiba. Namun, sekarang karena peluangnya rumit dan faktor risikonya tidak pasti, dia khawatir dia belum menemukan peluang itu, jadi dia mempertaruhkan nyawanya di Jakarta. Bagaimanapun, dia hanyalah master Feng Shui yang sekarat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam tersebut. Cucunya, Mike, juga sama. Kakek dan cucu itu pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Di depan Carrie yang ganas, mereka berdua tidak bisa menahannya untuk bermain bersama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.